Masih bersama kami di Bincang Pagi, pemirsa. Saya langsung tanya ke Bang Boni. Bang Boni, Anda melihat tidak ada urgensi di situ? Anda melihat apakah ini memang merevisi untuk kepentingan nasional atau memang hanya kepentingan sektoral? Saya sih melihat tidak ada masalah dengan undang-undang ini. Justru yang menjadi masalah adalah mereka yang menginginkan ini direvisi. Ini kan sejujurnya ini kehendak P3 sama Golkar. Karena undang-undang ini membuat mereka terancam untuk tidak ikut di dalam keseluruhan pilkada. Ya, kenapa tidak ikut? Karena dia masih konflik. Konflik ini membawa konsekuensi tidak ada kepemimpinan yang sah ya secara formal. Maka sebetulnya ini urusan internalnya P3 dan Golkar. Ya. Jadi jangan sampai ini dijadikan masalah semua pihak. Nah, pilkada ini kan urusan masyarakat secara keseluruhan dan juga urusan peserta pilkada semuanya. Jadi bukan hanya P3, bukan hanya Golkar. Kalau mereka tidak mampu menyelesaikan konflik internal mereka, itu kan persoalan di mereka, bukan di undang-undangnya atau di keseluruhan dari institusi yang mengatur pelaksanaan pilkada. Tapi kalau Anda melihat jika ini memang tidak selesai-selesai dan dua itu memang tidak mengikuti, ya, tidak menjadi peserta, apakah tidak akan menimbulkan kegaduhan politik? Terserah, tapi kan secara legal sah keputusannya kalau mereka tidak ikut pilkada selama konflik mereka tidak selesai. Karena aturannya jelas bahwa perselisihan itu urusan internal partai. Dan kalau partai tidak bisa membangun konsolidasi, tidak bisa membangun rekonsiliasi di tengah konflik, itu otomatis membawa konsekuensi mereka tidak bisa terlibat di dalam pilkada. Dan itu bukan kesalahan pemerintah, bukan kesalahan pembuat undang-undang, dan juga bukan kesalahan dari aturan secara keseluruhan. Tapi Anda sepakat tidak apabila ini dua partai ini tidak jadi ikut pilkada ini akan menimbulkan kegaduhan politik yang sangat besar? Selama mereka tidak mengikuti klausul di dalam undang-undang pilkada, otomatis konsekuensinya bahwa mereka tidak perlu terlibat di dalam pilkada. Jadi mungkin enggak demikian. Pasti semua ikut. Saya pastikan semua ikut. Cuman yang mau ikut ini gerbongnya siapa? Itu. Jadi tidak demikian. Pasti ikut. Iya, kan ada di Golkar misalnya sudah ada keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM bahwa kubu Agung Laksono yang sah. Nah, otomatis negara berpegang pada keputusan itu misalnya. Itu pasti ikut. Bahwa masih ada konflik, ya jelas karena kubu Ical dan begitu juga di P3. Begini, negara hukum. Apabila kita tidak puas terhadap sesuatu, makanya dibawakanlah ke pengadilan. Apakah kita setuju negara ini negara hukum? Kalau kita setuju negara hukum, putusan pengadilan tata usaha negara mengatakan bahwa kepengurusan yang namanya Agung Laksono itu dipospon, ditunda sampai berkekuatan hukum tetap. Berarti siapa dong yang mengurus sekarang ini? Nah, dan juga apalagi kalau P3, kami sudah dimenangkan oleh PT UN. Putusan PT UN menyatakan bahwa menerima gugatan Surya Dharma Ali and the Gang 100% dan memerintahkan Kumham mencabut keputusan Kumham nomor sekian-sekian tentang kepengurusan Surabaya. Dan yang ketiga, membatalkan kepengurusan Surabaya. Berarti yang menang kami dong dalam hal ini. Nah, sekarang kalau kita katakan menang seperti itu, tapi ada catatan di balik keputusan PT UN itu bahwa sehubungan dengan pihak tergugat banding. Sebentar, Bang. Mereka banding, maka ini belum berkekuatan hukum tetap. Makanya masuk ke banding. Persis. Nah, justru itu Pak, artinya ketika tidak ada kepemimpinan yang sah, kan dia tidak bisa menjadi peserta yang sah di dalam pilkada. Ini juga akan melanggar undang-undang pilkada, di mana peserta pilkada adalah partai-partai politik mulai 2014. Makanya dalam hal ini kita jangan memikirkan bahwa ini adalah untuk kepentingan dua partai. Tidak. Ini menarik. Tadi yang diangkat itu menarik. Makanya sebetulnya di sini mesti ada ahli hukum satu orang untuk bisa menjelaskan. Jadi ketika ada keputusan Menteri Hukum dan HAM, saat yang sama ada keputusan dari Petun. Nah, keputusan mana yang diterima? Sebetulnya menurut saya, mungkin nanti ahli hukum bisa memperkuat. Harus ada keputusan hukum lain yang membatalkan keputusan Kementerian Hukum dan HAM. Baru keputusan PT UN itu atau Petun itu bisa diterima sebagai keputusan final. Atau membatalkan keputusan Petun untuk mensahkan keputusan Kementerian Hukum. Misalnya, kalau Bapak mengatakan bahwa keputusan Petun sah dan harusnya keputusan Menteri Hukum dan HAM dibatalkan. Nah, saya kira tidak serta-merta begitu. Betul, karena mereka harus ada keputusan lain yang karena bisa belum membatalkan inkrah, salah satu. Seperti itu. Persis, sama dengan kasusnya Golkar. Harus ada keputusan hukum membatalkan keputusan hukum dan HAM, baru keputusan lain bisa sah. Tetapi kan ini memerlukan proses yang namanya inkrah itu kan terlalu lama. Betul. Setelah mereka inkrah di sini, baru keluar namanya usulan kepada Kumham untuk meresahkan yang ini. Apabila mereka inkrah, ini kan mereka belum inkrah. Untuk proses inkrah itu kan cukup lama. Makanya usulan
untuk menampung pasal 3 dari usulan kami Panja, di mana yang berhak ikut pilkada adalah partai-partai yang bersengketa tetapi yang sudah mempunyai kekuatan hukum pada saat itu. Nah, untuk itu dalam hal ini kalau seandainya yang di P3 berarti adalah kubunya saya. Tetapi dalam hal ini mereka kan banding. Kita rapat 17 hari 17 malam, Bang, dengan yang namanya KPU, Kemendagri dan semuanya ini. Semuanya kita mencari solusi. Tidak ada kepentingan untuk grupnya siapa. Yang ada adalah bagaimana prinsip pilkada ini efisiensi dan keamanan serta keikutsertaan semuanya. Tapi coba Pak, bayangkan kalau di seluruh Indonesia banyak yang tidak ikut. Saya mau tanya, kalau yang digunakan adalah keputusan pengadilan yang terakhir, itu berarti juga akan menguntungkan satu kubu? Belum tentu. Kenapa? Ini masih ada 3 bulan lagi ke depan. Tapi kita kan tidak tahu permasalahan apakah dalam 3 bulan ke depan ini bisa selesai, Pak? Belum tentu selesai. Belum tentu selesai, itu masalahnya. Makanya yang menang itu kan belum tentu siapa. Sekarang ini contohnya Golkar masih sidang. Apakah kita yakin Abu Rizal menang? Belum tentu. Dan dalam hal ini, kalau seandainya banding dilakukan oleh ini, apakah belum tentu grup saya menang? Belum tentu. Artinya kita fair menetapkan aturan ini sebelum bertanding. Siapapun yang menang, legowo kita gitu. Ya, artinya justru kan kemudian Pak, kenapa timbul usulan untuk merevisi ini? Ini permintaan dari adalah namanya usulan dari kepada KPU. Kenapa? Karena KPU menginginkan ada payung hukum dan ini diamini oleh pemerintah. Nah, makanya saya kaget kalau Pak Mendagri mengatakan tadi dia meninggalkan, bingung juga saya. Makanya dalam hal ini kalau payung hukum menurut Mendagri misalnya keputusan Menteri Hukum dan HAM kan itu juga sah. Baik. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, Pak Epyardi dan Bang Boni serta Pak Rufinus. Pemirsa, kita harus jeda lagi, nanti kami akan tetap kembali. Tetaplah bersama kami di Bincang Pagi.